lanjutan di kesempatan sore kali ini antara Sriwijaya berhadapan dengan Pembuahan FC. Inilah dia wajah-wajah pemain yang diturunkan di menit awal atau babak yang pertama, di mana dari statistik dan juga line up pemain dari coach pelatih Sriwijaya ada Dolar, Mas Geda, Kotet yang menempatkan pemain-pemainnya. Ada Wahid penjaga gawang Sriwijaya 46, ada Imam Bijar 45, Fahmi Ainul nomor 97, ada Bi sebelah Wawan. Itulah line up pemain Sriwijaya. Bagaimana dengan Pembuahan FC yang tidak kalah hebatnya menempatkan pemain-pemainnya. Ini dia dengan jersey kebanggaan hijau putih-putih dengan menurunkan pemain di mana coach pelatih yang tidak tahu dari Pembuahan FC menempatkan nomor 20 ada Ucil sebagai penjaga gawang, 6 nomor 26, 7 ada Hasim Jeffrey, 11 10 ada Chandra, Umam 2 4 Rifki. Itulah line A yang diturunkan dua tim pelatih. Bagaimana dengan strategi? Semoga lancar ke? Kita tunggu saja pertandingan di babak yang pertama ini. Hai penonton, itu dia kita dengar pip panjang sudah dibunyikan kembali dari seorang bapak wasit yang memimpin dalam pertandingan kick off babak yang pertama. Selamat menyaksikan dan juga kami kembali sebagai komentator yang menemani anda lagi dalam lanjutan di sore kali ini antara Sriwijaya yang berhadapan dengan Pembuahan FC di 16 besar. Baik, kita saksikan ini dia satu peluangnya yang mencoba. Baik, itu dia kita saksikan di mana bola yang keluar meninggalkan lapangan permainan lebih cepat tadi dalam permainan yang dilakukan. Ini dia yang mencoba tadi dari tim Pembuahan FC. Dan mencoba kembali Sriwijaya memainkan bola lagi di lini pertahanan, langsung mengangkat bola umpan panjang atau long ball dari bola yang lagi-lagi masih gagalnya hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Yang mencoba kembali dengan satu pemain Sriwijaya. Bergeraknya dengan satu pelanggaran kita saksikan di sana nomor punggung 11 ada Wawan ya. Kita saksikan terjatuh dia dengan satu pemain Pembuahan hanya menghasilkan tendangan bebas saja penonton. Salah satu peluang yang kembali mencoba kita saksikan di sana dengan pemain Sriwijaya yang sekaligus mendapatkan hadiah tendangan bebas. Ini dia kembali, siapakah yang akan mengambil ancang-ancang? Kita saksikan ada pemain nomor punggung 5, kita saksikan ada Nijar. Bagaimanakah dengan strategi seorang Nijar? Kita tunggu kembali. Ini dia yang mencoba dari Sriwijaya menit awal. Nijar sudah lakukan. Saja Ucil ya masih mampu tadi menjaga gawang Pembuahan ini untuk kembali mengatasi dari Prahara. Satu tendangan bebas menit awal ya, lagi-lagi yang bisa kembali mengancam gawang dari saudara Ucil ini. Hanya menghasilkan sepak pojok. Kita saksikan di sana salah satu peluang yang kembali dicoba lagi Sriwijaya menekan di menit awal ini. Sudah lakukan dia mencoba kembali gagal dengan Sriwijaya yang berbalik kali kita saksikan Pembuahan FC. Dia memainkan bola di sana. Masih kandang. Kita saksikan serangan yang dilakukan Pembuahan. Masih terus membayang-bayangi satu pemain di sana ada Hasim. Balik lagi bola, duel yang terjadi di lapangan tengah. Bola melambung di udara, ada Nijar. Mencoba Hasim lepas bola, Fahmi di sana. Kembali ada kita saksikan Jeffrey. Masih Jeffrey. Pindahkan bola dia kepada rekan nomor 10. Kita saksikan Pembuahan FC ini kepada Chandra tadi. Masih duel yang mencoba di sana kita saksikan. Ini dia peluang ya. Kegagalan terjadi. Satu pemain nomor punggung 10 Chandra. Kita saksikan dia menjatuhkan saudara Fahmi dari Sriwijaya. Hanya menghasilkan tendangan bebas saja penonton. Salah satu peluang yang mencoba kembali kita saksikan di sana. Lagi-lagi masih dengan tenang bola yang sekaligus mengarah kepada penjaga gawang Ucil. Coba diselamatkan lebih nyaman tadi oleh Ucil. Kembali bola dikuasai Jeffrey. Duel terjadi merebut bola di lini tengah. Masih menang dalam serangannya. Ini dia apakah benar pelanggaran yang terjadi di lini tengah? Ada satu gerakan kembali dari Pembuahan FC yang kembali menjatuhkan pemain dari Sriwijaya. Itu dia hanya menghasilkan tendangan bebas. Sudah lakukan yang mencoba di sana. 1-2 kerjasama yang terus melakukan serangan. Masih mengenai jaga gawang ya. Lagi-lagi kita saksikan Ucil. Itu dia yang sedikit tidak mengambil resiko karena dia melihat ada sedikit di mana bola yang mengancam kembali gawangnya. Itu dia kembali tepis saja bola yang sekaligus melebar. Hanya menghasilkan sepak pojok Sriwijaya. Mencoba ada Jeffrey yang terus mengawal pergerakan pemain-pemain depan Sriwijaya. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Pembuahan FC sudah lakukan dengan Jeffrey tadi ke depan, dia langsung berikan pada Chandra. Masih Chandra ke depan langsung kepada pemain ada.
terlalu cepatnya dan kerasnya juga dalam umpan. Saja bola. Itu dia yang terus tidak terlalu memikirkan ini pertahanan sebagai resiko, di mana buang saja bola yang tidak mengambil resiko pemain nomor 2 tadi, saudara Umam. Itu dia kembali menekan dari pemain Sriwijaya. Agak lagi-lagi bola yang sedikit masih melenceng dari gawang Ucit. Baik, menit yang sudah berjalan, kita saksikan penonton. Ini dia pertandingan yang sangat seru yang dinanti-nanti. Ribuan penonton kembali hadir dalam menyaksikan laga dalam partai 16 besar lanjutan sore kali ini antara Sriwijaya yang berhadapan dengan Pebuahan. Masih sementara permainan sangat baik di lapangan dengan 0-0 saja. Kacamata yang belum terpecahkan harus hadir di permainan dari kedua tim. Ini dia yang membawa pelatih yang tidak kalah hebatnya. Mencoba kembali adaptasi. Pebuahan menegak kembali dengan ikan awal. Masih gagal. Dia masih kita saksikan apa yang terjadi di sana untuk bisa mengambil bola pemain belakang dengan nomor punggung 4 tadi yang menjatuhkan. Kita saksikan dari Sriwijaya hanya menghasilkan harus diurang kembali dalam tendangan bebas yang belum diberikan dari seorang Bapak wasit tadi. Hadiah adalah sebuah pelanggaran dari Pebuahan. Tendangan bebas akan dilakukan kembali oleh Nijar. Sudah lakukan dia ke depan langsung pemain Sriwijaya menekan dengan Wangi. Masih Wangi, otak hati bola terus dibayang-bayang main Pebuahan dia. Kehilangan momentum kembali. Bola yang terlalu cepat tadi. Itu dia. Lagi-lagi gagalnya Pebuahan yang mencoba mengualikan bola. Hampir saja satu peluang yang mencoba kembali dari tim Pebuahan. Ini dia dengan seorang Anam berlari cepat dari sebelah kiri. Kita saksikan tadi seorang Anam. Pada skema yang dimainkan, mencoba Chandra lepas dari melindungi bola. Berbahaya. Mencoba kembali bola dalam penguasaan pemain Sriwijaya. Ini dia. Kita saksikan nomor punggung 11 dia melakukan tekanan, mencoba melewati batas pemain belakang. Untung saja masih dengan tenang Ucil penjaga gawang dalam penyelesaian dan juga keputusannya mampu kembali memblocking bola dalam serangan pemain Sriwijaya. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Menit awal itu dia dua tim yang sudah berani bermain terbuka. Kita saksikan jual beli serangan di lapangan. Apa yang diharapkan kedua strategi mampukah dengan lancar. Sementara kita saksikan dua tim yang masih cukup baik permainan di lapangan. Itu dia yang membuat kembali harus hati-hati lagi, jangan sampai konsentrasi. Baik bagaimana jadinya menit awal, menit akhir. Itu dia hati-hati, bisa dikatakan menit-menit sangat krusial, menit rawan. Jangan sampai konsentrasi yang menggagalkan satu tim untuk lolosnya. Hanya menghasilkan tendangan bebas setelah pelanggaran. Ada sedikit gerakan tambahan tadi yang melakukan kembali pelanggaran dari pemain Pebuahan. Ini dia hasilnya tendangan bebas untuk Sriwijaya. Akan mengambil ancang-ancang. Kita saksikan Fahmi sekaligus dia mengeksekusi dari tendangan bebas. Gagal di kaki Anam. Pindah bola pada Hasim maksudnya. Apa yang terjadi, bola yang terlalu cepat kembali keluar meninggalkan garis lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Kita saksikan kali ini. Baik, kita saksikan bola yang keluar meninggalkan garis lapangan permainan, hanya menghasilkan ke dalam saja. Dan sekaligus sedikit kami informasikan bagi penonton yang merasa membawa kendaraan roda 2 jenis yaitu Yamaha NMAX dengan nomor polisi 652421 Haji. Itu dia, kami harapkan di mana kunci kontak Anda kami amankan di stasiun siaran kami. Sekali lagi yang memiliki di mana motor NMAX, di mana kunci kontak Anda kami amankan di stasiun siaran kami. Baik, itulah sedikit informasi dari salah satu berita yang kembali kami awal memberitahukan kepada penonton yang mungkin merasa meninggalkan kunci kontak Anda dengan jenis kendaraan yaitu Yamaha NMAX yang berada di luar atau di tempat parkir. Kami amankan kunci kontak Anda karena sedikit berbahaya nantinya. Oh benar, ini dia. Baik, kami ucapkan terima kasih yang sudah mengambil kembali kunci kontaknya. Sekali lagi kami mohon untuk jangan sampai kembali tertinggal nanti untuk kontak Anda. Hanya menghasilkan tendangan bebas saja penonton. Inilah dia kita saksikan. Tidak ada di mana tribun yang kosong, sangat padat kita saksikan dalam pertandingan di sore kali ini antara Pebuahan berhadapan Sriwijaya. Ribuan penonton dan juga masing-masing tim membawa ribuan pendukung untuk bisa kembali memberikan apa yang diharapkan dengan tim kesayangannya untuk bisa lolos kembali mengambil tiket 8 besar. Itu dia serunya dalam pertandingan. Balik lagi Pebuahan ini. Pelanggaran. Benar, kita saksikan ada sedikit gerakan yang tidak sedikit percaya tadi pemain nomor punggung 4
Itu dia, kita saksikan seorang imam. Pelanggaran terjadi yang sedikit menjatuhkan dengan dua pelanggaran dan pembuat. Hanya menghasilkan tendangan bebas, saling berganti, sini berganti. Ini dia peluang yang didapatkan kali ini dari Pembuatan FC dalam melakukan tendangan bebas. Ada Chandra yang akan mengambil sebagai eksekutor di sana dalam tendangan bebas ini. Dan usahanya kembali Chandra yang akan mengambil ancang-ancang bagaimana dengan strateginya. Chandra sudah lakukan, kembali bola masih dikuasai Chandra. Rebut bola kembali oleh pemain dari Sriwijaya. Berlari cepat itu dia. Potong saja bola. Kita saksikan di mana dengan pemain nomor 22. Itu dia, kita saksikan dia kembali. Umam ada di sana untuk sedikit kembali memblok bola tadi. Bola kembali dalam melakukan serangan lagi tekanan yang dilakukan dengan sebuah peluang yang mencoba Sriwijaya. Masih Sriwijaya dengan 5 bola yang kembali terhalau dengan Hasim tadi. Bola keluar meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Satu peluang yang kembali mencoba di sana, sudah lakukan langsung bola umpan udara, masih gagal lagi. Yang mencoba mainkan bola kembali dari lini pertahanan, mengatur lagi serangan. Ini dia mengembangkan permainan pembuahan, mencoba di sana dengan satu pemain nomor punggung 10. Ada Chandra, masih Chandra terus di mana rapat dan juga pressing ketatnya kepada dari pemain Sriwijaya ini kepada pemain pembuahan, tidak memberikan sedikit ruang untuk bisa bergerak lebih nyaman pemain pembuahan. Itu dia di mana pergerakannya sekaligus ditutup dengan masing-masing pemain dari tim Sriwijaya dari pembuahan ini. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Sudah lakukan kembali peluang yang mencoba di sana. Masih menanti lagi, kita saksikan di mana tim Sriwijaya yang mencoba di sana. Sedikit melakukan bola di lini pertahanan, alam umpan-umpan pendek yang coba sedikit melepaskan apa yang diharapkan. Ini dia umpan udara sedikit melebar ke kanan pada Fahmi. Masih bisa direbut Fahmi lagi, masih Fahmi. Oh, jangan di bola, kita saksikan di sana seorang Fahmi. Nyamannya ke belakang pada Nija berikan kembali kepada Imam di sana. Imam pindahkan bola, dia mendamping. Masih lagi pada Imam. Imam kuasai bola, mencoba Sriwijaya ditutup dengan pembuahan sangat nyaman kembali. Hajiman mencoba satu-duanya. Sayang Hasim masih mampu dengan posisi Hasim lagi mengambil bola. Satu peluang yang mencoba melindungi kembali pemain pembuahan ini. Gagalnya kembali bola di lini tengah, berbahaya pembuahan Sriwijaya. Itu dia, kita saksikan hampir saja peluang dari Sriwijaya. Hampir saja kita saksikan ada sedikit peluang dalam serangan Sriwijaya. Untung saja palang pintu pertahanan pembuahan yang masih memiliki pemain-pemain yang sangat baik. Itu dia dari pemain nomor punggung 2 tadi, seorang Umam yang mampu kembali memblok dalam serangan Sriwijaya. Hanya menghasilkan tendangan gawang. Ada Hasim yang mengelabui pada Nijar. Hasim di sana, tidak ada yang menemani Hasim kembali. Gagalnya serangan, itu dia yang terjadi kembali yang harus dipikirkan tim pelatih. Hasim sendirian kerja keras di depan, gagal lagi peluang. Masih menanti, kita saksikan di sana. Ada Umam, angkat bola udara, Umam memberikan pada Hasim. Oh, terlalu tinggi dan jauh juga umpan yang diberikan, gagal. Itu dia yang kembali hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Baik, sudah 2 menit waktu yang sudah berjalan di babak yang pertama ini. 0-0 kacamata masih terjadi di papan skor. Dua tim yang sangat rapi dalam permainan. Itu dia membuat kembali serunya pertandingan. Masih kita menanti siapakah lebih cepat nantinya yang akan memberikan kemenangan sementara. Kita tunggu saja apakah pembuahan atau sebaliknya Sriwijaya. Ini dia ada Ucil yang mencoba kembali. Hapus saja bola di sana. Ada Hasim yang mencuri bola dengan satu pemain. Kita saksikan ini dia nomor punggung 6, ada Ainul. Bola yang keluar meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Nija yang kembali dari tim Sriwijaya. Ini dia wajah-wajah pemain Sriwijaya yang menempatkan di babak yang pertama. Kita saksikan di sana, mencoba di sana kembali bola, ada Jeffrey 1-2 yang terus dikawal dengan pemain yang ada. Kita saksikan bola yang keluar meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Kita saksikan di sana, coba kembali Jeffrey dari lini pertahanan melakukan yang mencoba dengan 1-2 kerjasama. Bagaimana kearahkan bola langsung ke depan, dia memberikan kepada rekannya, maksudnya ada Hasim kontrol bola, masih cepat Nija untuk memotong kembali pergerakan Hasim tadi. Berbalik kali ini kita saksikan dengan nomor 11, kita saksikan di sana dari tim. Apa yang terjadi? Terjadinya pemain nomor 11 Wawan. Itu dia kembali bola yang hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Baik, sambil kita menanti ini dia seorang Wawan yang masih harus mendapatkan kembali perawatan.
Itu dia, kita saksikan di mana salah satu jadi asisten pelatih tim dia lebih dahulu kembali memberikan sedikit penyegaran. Itu dia saudara Dolar, apa yang dilakukan karena pemain sudah langsung bangun kembali di lapangan. Itu dia dimanfaatkan maksudnya dari seorang Dolar tadi gagal, dan juga apa ia diberikan juga cukup baik, lebih cepat. Itu dia untuk memberikan penyegaran kepada pemain, hanya menghasilkan tendangan bebas saja penonton. Salah satu peluang kembali yang mencoba dari tim Sriwijaya, sudah lakukan dia, tertutup peluangnya. Masih dengan tenang kita saksikan di sana penjaga gawang mampu kembali menyelamatkan bola. Sepak pojok kembali, ini dia salah satu peluang yang bisa dikatakan berbahaya Pembuahan FC, dan nyamannya kembali ada peluang yang didapatkan dari Sriwijaya. Masih merebut bola, kapten di sana, duel terjadi dengan Ainul. Masih dimenangkan Ainul ke belakang, dia dengan skill dia cukup baik memberikan umpannya, bergeraknya pada Fahmi. Masih Sriwijaya dengan Fahmi, menodorkan bola pada Bingo ke arah serangan, ada Uma, berikan pada Jeffrey. Berbalik kali ini Pembuahan yang melakukan tekanan 1-2 dengan seorang Chandra tadi, ada Hasim melepaskan. Ini dia pemain dia bisa dikatakan lalu diwaspadai dengan pergerakan ini. Kita saksikan dimanapun, kita tahu dengan posisi walaupun tadi terpressing dengan pemain dari salah satu pemain belakang Sriwijaya, tapi masih mampu Hasim memberikan ancaman kepada penjaga gawang. Itu dia harus lagi-lagi lebih hati-hati diwaspadai. Apa yang terjadi di sana kita saksikan penonton. Masih kami juga tidak dapat memantau bagaimanakah dengan kapten Pembuahan yang masih tergeletak merilis dengan kesakitan. Itu dia apa yang terjadi di sana juga dari layar kamera studio kami yang mengambil gambar sangat jauh di sana, dan juga diminta di mana official tim pelatih untuk kembali. Ini dia. Ayo kita saksikan salah satu tim official dari Kalimantan Barat. Ini dia yang maksud saja masuk kembali yang memberikan. Ini dia dari Kalimantan Barat, tidak tahu dengan masih berdomisili di sana, yang sekaligus membawa Liga Tarkam khususnya bagi tim yaitu Pembuahan FC, yang terus ditemani dengan coach-coach pelatih yang tidak asing lagi yang kita tahu di BET. Diberikan kenyamanan kembali penyegaran di lapangan. Jadi yang kita saksikan di sana. Masih kita menunggu kembali peluang-peluang yang coba didapatkan. Hanya menghasilkan tendangan bebas, sudah lakukan. Masih menanti ada Jeffrey, masih Jeffrey. Oh sayang, itu dia karena cepat Ainul tadi yang berlari melakukan kembali pressingnya dari Sriwijaya. Ini dia ada Nijar mencoba melebar sedikit ke kiri dalam satu serangan yang berubah dari arah, tapi saya masih terlalu melebar sekaligus bola keluar. Mencoba kembali kita saksikan Oga Indal dan kandas kembali peluang yang didapatkan Pembuahan. Kembali bola di kaki Nijar. Ini dia Sriwijaya memanfaatkan kembali mencoba serangan di sebelah kiri. Masih gagal juga, terlalu sedikit kembali melebar tadi bola keluar, hanya menghasilkan tendangan ke dalam. Pembuahan dengan Uma Madiani coba pressing ke dekat dengan nomor 11 kita tahu. Itu dia, coba ada seorang Wawan di sana, lepaskan kembali peluang dari Pembuahan. Masih terlalu nyaman buat penjaga gawang karena tidak ada pemain dia sedikit berani merangsek mengambil satu peluang dari Pembuahan ini. Kembali bola kita saksikan kembali dalam penguasaan pemain-pemain dari Sriwijaya. Ini dia satu peluang ya, mencoba. Di mana penjaga gawang yang sangat begitu baik kita saksikan, tidak memberikan bola lepas sedikit pun dari mudahnya. Itu dia penyelamatan dia Gumilang dari Ucil. Lagi-lagi tekanan mencoba mengambil bola tadi dengan sedikit bola udara, tapi ternyata gagalnya Pembuahan. Balik dipotong oleh satu mainnya. Oh Rifki, masih agak susah kita saksikan seorang Rifki tadi. Lepas momentum yang didapatkan Sriwijaya yang mencoba dengan kapten ke belakang lagi dia. 1-2 kerjasama yang mencoba di sana dengan Imam. Ada Jeffrey berikan pada Hasim, maksudnya bergerak dengan Jeno dan mencoba play on saja, play on di sana. Ini dia kembali mencoba dengan Jeffrey. Apakah ada gerakannya? Oh Fahmi benar terlihat oleh Bapak Wasit. Itu dia pelanggaran berbahaya, ada tuntutan yang diberikan kepada Hasim. Kartu kuning seorang Fahmi. Ini dia mungkin Bapak Wasit lihat ada gerakan tambahan dari tangan seorang Hasim Masegami.
Pahmi ini sekaligus di mana seorang bapak wasit memberikan hadiah kartu kuning. Kartu kuning yang pertama yang dikeluarkan diberikan kepada saudara Pahmi, itu dia. Kita saksikan di sana yang menghasilkan tendangan bebas kembali. Satu peluang yang mencoba. Tendangan bebas. Ini dia Jeffrey yang akan mengambil ancang-ancang. Bagaimana dari strategi Jeffrey sudah lakukan, dia masih belum bisa membongkar di mana rapat juga yang kita tahu. Barisan pertahanan baik juga pagar yang dibuat dari tim Sriwijaya hanya menghasilkan tendangan ke dalam. Balik Jeffrey, 1-2 ya, masih miskomunikasi masih terjadi karena posisi kita tahu tadi di mana kapten ini dia yang sedikit agak maju meninggalkan. Itu dia umpan yang diberikan pada Jeffrey, terlepas kembali di mana momentum yang didapatkan untuk membuat FC. Balik lagi bola Ainul, sangat disayangkan keputusan yang penyelesaian masih sangat jauh. Itu dia melebar dari gawang, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Membuat FC kembali menit waktu yang sudah berjalan kembali di babak yang pertama. Umam melakukan sudah dalam tendangan goal kick tadi, mencoba lagi-lagi tercover dengan pemain belakang dari Sriwijaya. Ada pembuat FC dengan Umam lagi, bola dikuasai di sana. Sedikit maju Umam, dorong dia ke depan bola, berikan kepada Chandra. Chandra sedikit melebar, berikan kepada Jeffrey. 1-2 ya, masih terkawal dengan Pahmi pemain belakang. Kita tahu dari tim yaitu Sriwijaya masih gagal. Kita saksikan untuk melakukan lebih dekat dalam serangan. Pembuat ini hanya menghasilkan tendangan gawang. Sudah lakukan oleh penjaga gawang langsung Wahid tadi, berikan umpan dari belakang. Ada seorang Imam ke depan langsung melakukan serangan. Ada yang saya. Itu dia Wawan. Apa yang didapatkan satu peluang yang sangat bebas, tidak ada terkawal dengan pemain-pemain pembuat. Tapi sayang penyelesaian bola itu dia buat seorang Wawan. Hati-hati lagi. Masih jauh dan kembali bola dikuasai lagi-lagi pembuat yang gagal. Ini dia mendapatkan pemain nomor punggung pada Anam. Kita saksikan di sana masih ganda mencoba ada Pahmi. Sriwijaya dengan Pahmi melakukan tekanan dari sebelah kiri. Sriwijaya berikan kepada Jainul. Ainul tadi yang diberikan bola yang masih terlalu jauh. Itu dia gagalnya buat Sriwijaya. Balik lagi bola di pembuahan FC. 1-2 dengan Chandra. Masih Chandra dorong dia kepada Hasim dengan mencoba mengandalkan skill individunya. Itu dia 3 pemain yang ingin dilewati Hasim karena mencoba. Itu dia yang lebih baik dalam keputusan. Hasilnya masih gagal Hasim tadi. Coba lebih rapat lagi, lebih rapi dalam permainan belakang. Sriwijaya tadi yang menutup pergerakan Hasim. Susahnya buat Hasim, hanya kembali menghasilkan tendangan ke dalam saja. Ini dia pembuahan, sudah lakukan kembali mencoba dalam umpan langsung ke depan, kontrol bola dengan dada. Ada Pahmi, masih Pahmi kembali bergerak, yang melakukan tekanan. Ini dia, kita saksikan kembali ada sebuah shooting lagi-lagi yang didapatkan dari tim Sriwijaya. Itu dia saudara Ainul yang melakukannya dari sebelah kanan, masih melebar, belum tepat pada sasaran. Ainul hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Penonton cepatnya dalam permainan yang dilakukan membuat kembali di mana stamina dari pemain-pemain yang ada di lapangan. Itu dia yang harus berhati-hati lagi, jangan sampai kegagalan terjadi dengan di mana menguras stamina. Ini dia ada Jeffrey, masih Jeffrey, indah bola pada Hasim. Pembuahan kembali mendekat dengan satu pemain, ada Anam ya. Terlalu ketat tadi di mana pergerakan Anam yang ditutup dengan pemain-pemain Sriwijaya. Kita saksikan tidak ada sedikit memberikan ruang pada Anam. Ini dia kembali bola ke kuasa Sriwijaya yang mencoba ke depan pada Ainul. Kontrol bola yang tidak sempurna dari Ainul yang membuat kembali gagalnya momentum dalam melakukan serangan Sriwijaya ini. Berbalik kemudian yang menghasilkan tendangan ke dalam saja. Kita saksikan dari tim pembuahan kali ini dengan seorang Umam yang akan mengambil ancang-ancang dalam melakukan tendangan ke dalam. Sudah lakukan dia, angkat bola langsung. Ini dia memberikan pada Hasim. Masih Hasim yang dikawal dengan Ainul. Ada Nijar juga di sana, buang saja bola yang tidak mengambil resiko. Dari Nijar yang sedikit bola menyentuh saudara. Ini dia Hasim tadi hanya menghasilkan tendangan ke dalam. Balik lagi bola dalam kuasaan pemain Sriwijaya. Mencoba lepas dari kawalan, berbahaya. Hati-hati lagi
lagi pembuahan dia. Hampir saja kehilangan tadi di mana untuk bisa bergerak menutup pemain-pemain depan Sriwijaya. Tapi sayangnya juga ujung tombak Sriwijaya belum tepat. Apa yang diharapkan itu dia yang terjadi di lapangan. 0-0 masih terjadi di papan skor dari kedua tim ini. Itulah dia. Ada kembali kita saksikan di sana. Hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Satu peluang ya sedikit dalam pelanggaran seorang Anam. Ini dia kembali bola dalam penguasaan dengan sebuah tendangan bebas yang akan dilakukan Sriwijaya AFC. Ada saudara Pani yang mungkin akan mengambil dari sebuah tendangan bebas ini. Kita tunggu saja hasilnya bagaimanakah dengan strategi Pani. Apa sebaliknya langsung atau umpan yang diberikan, kita tunggu saja. Dan juga bagaimanakah dengan pemain belakang Uji. Tidak ambil resiko bola udara. Coba tapi saja satu peluang yang masih terhalau bola kembali dengan pemain belakang. Kita saksikan ada Imam. Ini ada di sini kembali Umam berikan pada Jepri. Pembuahan mencoba lebih hati-hati lagi memainkan bola di sana. Umpan-umpan pendek bergerak dengan mencari ruang kepada pemain dia lebih menguntungkan dalam sebuah peluangnya. Ini dia salahnya lari ini. Kesalahan Rifki masih bisa diambil dengan satu pemain. Kita saksikan ada Chandra. Bola yang masih membantu dengan satu pemain Sriwijaya. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Masih menanti dia satu peluang yang tutup lagi ruang. Melambung bola di udara. Rebutan di lini tengah dimenangkan oleh Ainul. Masih Ainul dibayangi Rifki lepas. Mencoba dari belakang lagi ada Wawan. Masih Sriwijaya dengan Wawan. Lagi bola yang gagalnya dalam serangan ada Jepri. Masih Jepri harus hati-hati lagi dengan seorang Umam ke depan langsung dan diakhiri di mana menit waktu normal babak yang pertama pertandingan yang sangat seru ini. Dua tim yang belum bisa memecah kebuntuan bermain sangat hati-hati di babak yang pertama. Itu dia siapakah nanti yang akan membawa dua tim besar di Liga Tarkam untuk lolos mengambil satu tiket ke 8 besar. Apakah Sriwijaya atau Pembuahan? Karena 0-0 masih terjadi di papan skor. Kebuntuan masih yang harus dipikirkan untuk babak yang kedua. Tonton duluan bang. Iya. Dari tim kami yang coba mengambil nantinya, itu dia kita saksikan di sana. Masih menunggu satu tiket, kita tunggu saja. Masih kita menunggu dari hadiah hiburan. Baik, sambil kita menanti, masih menunggu kembali hadiah hiburannya. Ini dia, ataukah menang hasil kocokan salah satu bapak panitia yang berjalan terus supaya tidak menjadikan kecemburuan sosial. Itu dia yang sudah diambil salah satu dari penonton yang ada di sini. Baik, ini hadiah utama, yang ini hadiah hiburan. Jatuh pada nomor 3-5-3-8. Siapakah salah satu dari Anda yang memiliki potongan tiket ini? Kita tunggu lagi dari tribun manakah yang akan munculnya salah satu penonton yang sama dengan nomor tiket ini. Maka hadiah hiburan dari Kopi ABC bisa Anda bawa pulang 3-5-3-8. Sekali lagi kami mohon untuk penonton dari belakang tribun timur, salah satu penonton Liga Tarkam khususnya. Baik, ini dia 3-3-5-3-8 benar. Kami ucapkan terima kasih yang sudah mendapatkan hadiah hiburan ini. Baik, selanjutnya untuk hadiah utama jatuh pada nomor 3-1. Inilah dia hadiah utama. Siapakah salah satu dari Anda yang akan membawa pulang kipas angin? Ini dari sponsor kami yang menemani Liga Tarkam Desa Banyu Biru yang memberikan. Kembali lagi, ini dia 3-1-5-0-1. Kita tunggu saja, kami samakan dulu potongan tiketnya. 1-5-0-1, coba disamakan. Iya, benar, itu dia 3-1-5-0-1 hadiah utama dibawa pulang. Kawan penonton, itu dia dari tribun barat tadi juga yang belum mendapatkannya, jangan berkecil hati karena terus di mana dalam lanjutan Liga Tarkam khususnya Desa Banyu Biru yang akan memberikan hadiah-hadiah hiburan maupun hadiah utama, dan juga mungkin di partai akhir atau partai final di mana sponsor kami Hino yang akan memberikan hadiah utama. Apakah hadiah utamanya kami juga tidak bisa menyebutkannya, mungkin kan? Apakah truk atau bak truknya yang akan diberikan dari Hino ini? Untuk tidak kalah serunya di 16 besar masih besar suri di mana Armega tidak kalah hebatnya juga menemani 16 besar besar suri di mana Armega 32 besar juga. Bagaimanakah dengan masih bertahan dengan 16 besar? Ini dia Armega.
sebaliknya dalam posisi arah utara untuk babak yang kedua. Baik, sambil kita menanti kembali peluit panjang akan segera dibunyikan. Pertandingan dilanjutkan dengan babak yang kedua. Ini dia. Selamat menyaksikan. Baik penonton, ini dia peluit panjang sudah dibunyikan kembali dari Surabaya Wasit dalam melanjutkan babak yang kedua dari kedua tim. Itu dia kick off yang dilakukan oleh Sriwijaya dalam tendangan langsung tadi masih melambung, hanya menghasilkan poin kick saja. Pabuahan FC yang mencoba kembali kontrol bola dengan Chandra, masih Chandra. Menit awal kembali yang mencoba, dan ada Hasim tadi mencoba berlari untuk mengejar, ada satu peluang bola udara masih dapat digagalkan oleh pemain belakang Sriwijaya. Masih duelnya dengan Nijar Hasim ini. Ini dia ada Ainul, lepaskan bola long ball dari umpan panjang. Ada Umar berikan pada Hasim, masih Hasim melindungi bola dia kepada Chandra. Apa buang saja bola dari lini pertahanan yang kita tahu. Kita saksikan di sana masih ada seorang lebih bola tendangan ke dalam, balik lagi bola, ada Umar, tidak dia ke kanan, masih ada Ambi, ada Fahmi, Sriwijaya dengan seorang Fahmi, masih Fahmi, ojek bola, oh mencoba, ini dia pembuat dia memotong dari bola. Lepaskan tendangan Chandra, memberikan ancaman di menit awal tadi, masih sangat baik menjaga gawang untuk bisa menyelamatkan. Jadi yang kita saksikan dari saudara Wahid tadi menyelamatkan bola dalam tendangan keras yang dilepaskan oleh pemain Pembuahan. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Sudah lakukan kembali Pembuahan FC. Bergeraknya memotong bola, ada Ima. Ini dia pindahkan bola kepada Ainul. Masih Ainul. Ainul menekan dari kanan Sriwijaya. Dan potong oleh saudara Jeffrey, pemain belakangnya bertubuh jangkung ini. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Kita saksikan di sana. Ini dia ada Jeffrey, bola udara langsung ke depan dia. 1-2 dalam kerjasama kita saksikan di sana. Masih menang kembali permainan yang dilakukan. 1-2. Ini dia ada Jeffrey, masih Jeffrey dorong dia. Kita saksikan uang saja bola kembali keluar meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Kita saksikan di sana salah satu peluang yang mencoba dari tim Pembuahan FC. Masih Jeffrey dalam tendangan ke dalam. Sudah lakukan dia. Mau berbalik kembali ancaman dari Sriwijaya dengan Fahmi. Masih Fahmi berikan pada gagalnya kembali masih terjadi kesalahan di lini tengah dari pemain Sriwijaya ini. Ini dia ada Jeffrey kembali Pembuahan FC yang mencoba buang saja bola kepada dari seorang Imam, tidak mengambil resiko Imam. Tendangan ke dalam, balik lagi bola dalam penguasa kita sayang. Oh sangat baik ini dia Ivan, ini dia Adam. Sayang, ini dia umpan yang diberikan dari Imam tadi. Terlalu cepat kehilangan momentum kembali Pembuahan juga. Hampir lagi uji di mana dalam penyelamatan yang sedikit kembali ada bola liar. Itu dia juga bagaimanakah pemain-pemain Sriwijaya dengan sebuah kesalahan hati-hati lagi seorang Ucil menjaga gawang. Sedikit bola yang lepas dari penangkapan tadi atau penyelamatan, ada bola liar yang belum bisa diambil oleh pemain dari Sriwijaya. Gagalnya juga dari kedua tim. Itu yang membuka di menit awal ini babak yang kedua. Baik, itulah dalam menit awal dan juga menit akhir. Hati-hati lagi yang kami terus ingatkan dari kedua tim. Juga pelatih yang mencoba memberikan strategi. Juga itu dia instruksi dari pinggir lapangan. Karena menit awal, menit akhir yang membuat kembali permainan masih dalam, bisa memikirkan kembali di manakah posisi-posisi masing-masing pemain-pemain yang diberikan dari kedua tim ini. Itulah dia masih beradaptasi lagi. Maka dari itu mana konsentrasi yang diharapkan untuk bisa lebih baik dari kedua tim ini. Tendangan ke dalam sudah lakukan kembali mencoba. Sriwijaya ada di sana. Masih bisa diselamatkan Pembuahan ini dengan Jeffrey. Belakang pada Ricky. Masih tidak akan bola long ball ke depan. Masih gagal. Di tengah ada Fahmi duel dengan Jeffrey. Di belakang ada Pink. Masih saudara Pink kapten dari Sriwijaya. Berikan pada Fahmi lagi. Masih Fahmi. Fahmi bergerak ke kanan dia. Yang mencoba berikan ancaman aja. Lepaskan Nijar masih sangat jauh. Itu dia. Bola kembali kita saksikan ada Imam. Masih Sriwijaya. Permainan yang sangat seru penonton. Di mana materi, strategi dan juga
juga. Penguasaan ini dia di babak yang kedua masih 50-50 imbang, 50% berbanding 50% itu dia dalam penguasaan dari kedua tim. Bergeraknya kepada Adi, ya masih terlalu lama itu dia. Kita saksikan bisa melindungi bola di sana, gagal di dalam serangan. Masih menanti Sriwijaya dengan Pan, masih Pan inilah dia yang mencoba kembali menuju keluar dalam pergerakan. Yang melainkan kembali dalam tendangan dalam tadi. Bola yang gagal lagi-lagi dari pemain Sriwijaya. Hanya menghasilkan tendangan gawang. Kembali bola dalam kuasaan Sriwijaya lagi. Kandasnya pembuahan apa yang terjadi di babak yang kedua. Masih dengan baik kita saksikan ada Chandra yang melindungi bola. Ini dia Chandra. Masih Chandra duel dia dengan satu pemain Wawan yang mencoba dipatahkan dengan Rizky tadi. Ada pergerakan yang mencoba di sana, belum bisa memutuskan dalam serangan Sriwijaya dari pemain-pemain pembuahan ini. Bergerak dari Rizky dalam melakukan sedikit pelanggaran. Dia menghasilkan tendangan bebas saja dari Sriwijaya. Baik penonton yang sudah berjalan di babak yang kedua ini, pertandingan yang sangat seru kembali terjadinya dari kedua tim yang masih belum bisa membaca kebutuhan 0-0 di papan skor kacamata ini. Hanya menghasilkan kembali satu peluang dari tim Sriwijaya dalam tendangan. Ini dia yang akan dilakukan dari salah satu pemain Sriwijaya, ada Ambing rupa-rupanya sebagai eksekutor di sana. Kita menanti saudara bisa lakukan bola udara yang mencoba diambil oleh Ainu tapi lebih kejam. Dan penjaga gawang tadi lebih nyaman, itu dia Uki dan tidak mau ada kesalahan lagi. Bergeraknya kembali kepada Anang dapat diberikan pada Chandra. Masih Chandra 1-2 dengan Jeffrey lagi. Masih Jeffrey ke belakang, hati-hati. Hampir saja yang mencoba di sana ada Rizky. Saja kembali kehilangan lagi-lagi apa yang diharapkan dengan pemain belakang. Itu dia untuk saja kembali bola yang sedikit kuat meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam. Meminta ada sedikit tadi mungkin bergerak dengan satu pelanggaran satu masih melihat hanya 50-50 tadi. Ini dia membiarkan bola kembali dengan play on. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Kita saksikan setelah Ucil mampu menyelamatkan dari sebuah serangan pemain Sriwijaya. Dia kembali menonton dan saksikan oleh kembali ke depan langsung. Ini dia kepada Jeffrey. Masih Jeffrey kuasai bola dia. Masih Jeffrey pindahkan dia kepada Umam. Masih seorang Umam angkat bola. Menanti Umam. Ada Anang di sana. Apakah kembali bola yang masih bisa dilakukan lagi-lagi? Apa yang terjadi dengan Sriwijaya? Terlena dalam permainan. Hampir saja bola yang belum meninggalkan lapangan permainan tadi. Dia harus berhati-hati lagi. Kita saksikan dari Sriwijaya mencoba dengan permainan yang sedikit terlena. Dari pembuahan FC hampir saja bisa memberikan dalam peluang. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam. Dia kembali bola dalam kuasa pemain Sriwijaya. Masih kandas, terlepas kembali Jeffrey pembuahan yang melakukan di mana sebuah peluang yang melakukan dalam serangan. Ini dia dari lini pertahanan. Coba ada Umar, tidak lagi bola di pada Ana. Masih Ana pindahkan oleh Chandra di sana. Chandra terlalu lama. Ada kekuasaan bola, dicuri dia bola tadi dan Ball benar bola yang memantul kepada tangan satu pemain Sriwijaya tadi saudara Wawan. Ini dia Ball. Hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Kita saksikan kembali penonton, ini dia satu peluang dari pembuahan FC. Masih menanti dia peluang yang mencoba lagi-lagi gagal Sriwijaya. Masih pemain Sriwijaya duel dengan Hasim. Ada Wawan sendirian terus melakukan tekanan, lepas dari kawalan juga. Kita saksikan di sana. Memberikan di mana Fairplay di lapangan. Bola untuk dibuang kembali dari saudara Jeffrey. Itu dia Fairplay. Kita saksikan dua tim junjung tinggi sportivitas tetap di lapangan. Apapun hasilnya, melihat satu pemain di Wawan yang masih tergeletak, di mana Jeffrey tadi yang harus membuang kembali bola keluar. Saksikan di sana masih dalam perawatan tim sementara. Ini dia yang melakukan dalam sedikit penyegaran kepada pemain yang masih tergeletak. Itu dia yang meminta dalam perawatan saudara Wawan dari Sriwijaya. Baik panitia, sudah dimatikan kembali yang dihentikan dari seorang Bapak Wasit yang memimpin jalan pertandingan karena keselamatan pemain yang kita tahu lebih utama di lapangan. Itulah dengan fair play tadi kita saksikan bola fair play yang dia harus dibuang oleh pemain dari tim Papua FC. Bola fair play ini dia diberikan pada Jeffrey lagi. Kita saksikan dia sudah membuang bola tadi kembali melakukan serangan. Tidak melihat tadi ada pergerakan pemain Sriwijaya yang masuk. Rangkap mengambil.
hampir saja satu kesalahan yang terjadi dari pembuat FC. Untuk saja bola dalam penyelesaian lagi-lagi Sriwijaya belum tepat untuk bisa memecah dari kebutuhan Sriwijaya ini. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Jadi dia satu peluang yang mencoba di sana. Masih menunggu kembali satu peluangnya. Ini dia ada Rifki, dia bola ke kanan, dia pada Anam. Masih Anam, ke belakang lagi dia yang mencoba di sana pemain pembuahan FC. Ada Jeffrey berikan pada rekan nomor 4 ada Rifki. Rifki angkat bola, dia mencoba kembali main pembuahan dengan Hasim. Itu oleh Nijar. Itu dia salah satu pemain dia. Kita tahu yang membawa Persiwang. Kita saksikan dari Sriwijaya ini. Lagi-lagi dalam tekanan Sriwijaya. Berbahaya kembali sebuah bola dalam serangan yang mencoba. Oh sayang Chandra. Belum bisa kembali Sriwijaya yang berbalik kita saksikan. Dengan serban ada Wawan di sana yang penguasa dalam bola. Oh biasanya nyaman oleh saudara Hafi memberikan pada Chandra. Pelanggaran Ainul. Depan itu dia mau tidak mau Ainul karena pergerakan Chandra yang diwaspadai oleh Ainul apabila dia sedikit melewati seorang Ainul Chandra ini maka pada akibatnya itulah mau tidak mau Ainul berani mengambil resiko dia untuk kembali melakukan sedikit dalam pelanggaran. Hanya menghasilkan tendangan bebas kembali satu peluang dari pembuat FC setelah pelanggaran dilakukan oleh salah satu pemain dari Sriwijaya ini. Ini dia satu peluangnya yang mencoba di sana. Kita saksikan dengan pemain nomor punggung 10 saudara Chandra. Masih menanti Chandra akan lakukan tendangan bebas. Bagaimanakah hasil dari saudara Chandra ini dalam tendangan bebas atau sebaliknya Sriwijaya mampukah mengawal pergerakan dan tendangan bebas. Ini dia Chandra akan lakukan. Sudah lakukan. Masih bisa dengan baik kita saksikan di mana pagar hidup yang dibuat dari sini yaitu Sriwijaya. Bola yang kembali keluar meninggalkan lapangan permainan. Inilah dia tendangan ke dalam. Sudah lakukan mencoba pembuatan aja berikan pada Haji. Ada Nijar kembali mencoba berikan dorong bola ke depan pada Fahmi. Masih 1-2 dengan Ainul. Saudara, ini dia kita saksikan mampu kembali bisa mempertahankan di mana dengan pemain belakang ini saudara Umar sangat baik dia. Tidak terpancing dia masih sendirian di lini pertahanan. Itu dia yang diharapkan dengan strategi. Masih bola penguasaan bola udara dari pemain pembuat ini ada Hasim yang mencoba duelnya tadi. Bola sekali keluar meninggalkan dari lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Baik itulah dalam pertandingan masih kita saksikan sangat seru. Penonton pun tidak mau kembali dalam sedikit lengah dalam menyaksikan laga kali ini. Itulah dia serunya dalam pertandingan. Seluruh penonton ikut juga. Wajib kembali dia mau berkedip dalam mata menyaksikan laga kali ini. Karena pertandingan dia sekaligus membawa dua tim. Nantinya siapakah yang akan membawa kemenangan dari dua tim besar di Liga Tarkam ini. Dalam hasil masih 0-0 di papan skor Sriwijaya masih tergagalkan dengan kebutuhan baik juga pembuahan. Itu dia masih 0 di papan skor. Hanya menghasilkan tendangan bebas. Ini dia satu peluang yang mencoba dari Nijar Sriwijaya. Kita saksikan arah ke penonton. Itu dia tendangan kerasnya tadi. Apa yang terjadi dari sebuah tendangan hasil dari Nijar keras, memang keras berpower maksud kami, tapi sayang arah bola belum tepat. Ada apa yang diharapkan dari Nijar kembali. Oh sangat tanggung yang diberikan Ana. Hati-hati Ana memberikan umpan tadi kepada Jeffrey, tapi tanggung dalam umpannya itu yang membuat kembali hampir saja gagalnya dalam sebuah peluang dalam satu serangan yang mencoba kembali. Ada Umar pindah kepada Ana, masih Ana pindah kepada Chandra, masih pembuat dan penguasaan bola. Ini dia ada Jeffrey, coba sedikit kembali berhati-hati dalam permainan umpan. Coba langsung dari gawang. Itu dia masih sedikit bisa melindungi bola. Lagi-lagi dalam tekanan kita saksikan dari Sriwijaya. Ada Imam pindah kepada Pi, masih Empi pindah kepada Fahmi. Ada Fahmi kembali menekan mencoba Sriwijaya. Fahmi sedikit lebar. Ada Umar yang memotong kembali. Sedikit pergerakan pemain-pemain dari Sriwijaya ini. Serangan yang mencoba kembali pembuahan. Ada Chandra, ada Chandra. Yang dia terjadi lagi-lagi gagalnya dalam peluang yang mencoba dalam memberikan satu ruang kerjasama di penyelesaian bola. Itu dia finishing yang harus lagi-lagi sebagai PR besar dari pembuahan FC. Bola dalam penguasaan ini dia kembali kita saksikan di sana ada Jeffrey, masih Jeffrey dalam penguasaan dia. Belakang lagi kepada Umar. Umar pindahkan bola ke depan, masih gagal dia yang mencoba. Ada Rifki yang lepas. Kawalan itu saja bolanya masih bisa memberikan kembali Sriwijaya dalam
melakukan tendangan ke dalam. Ini dia dari Sriwijaya yang menyaksikan. Ada Fahmi. Hampir saja kita saksikan penyelamatan dan juga pressing ketat diberikan kepada pemain dari Sriwijaya. Itu dia dari saudara Rifki sebagai pemain belakang. Sangat baik, Rifki tidak memberikan ruang sedikit pun lengah di sana. Ini dia kembali Fahmi, pemain yang harus diwaspadai kembali dari Pembuan FC. Ada Fahmi. Nyamannya dalam umpan Fahmi memberikan umpan memanjakan kepada satu pemain Sonambi. Atau rekan tadi Sayambi belum bisa menyelesaikan umpan memanjakan dari Fahmi. Itu dia menjadikan gagalnya Sriwijaya. Balik lagi pembuahan bagaimanakah Apik di sana yang coba terus melakukan hadangan untuk bisa menyelesaikan lagi tendangan ke dalam. Coba di sana ada Ainul, masih Ainul berikan pada Fahmi, masih Fahmi dorong dia berikan lagi pada Apik, masih saudara Apik ke depan dia kepada rekannya. Ini dia duel yang terjadi dengan Wawan. Ada Jeffrey coba menyelamatkan kembali bola di sana. Apa yang terjadi? Juga kita masih menanti. Oh, rupa-rupanya bola ya. Kita saksikan Ajeng keluar tadi meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan sepak pojok. Kita saksikan di sana. Mencoba lakukan. Ada lagi. Kita saksikan blunder yang terjadi di sana. Dan juga perebutan untuk bisa kembali diselamatkan oleh Urcin. Dan gawang kita saksikan 100% bola yang sudah diselamatkan. Kemudian terjadinya dalam perebutan. Hanya menghasilkan tendangan bebas. Setelah pelanggaran bola yang sudah 100%. Itu dia dalam penguasaan penjaga gawang. Ada perebutan yang terjadi dalam pelanggaran. Ini dia pembuahan FC. Bagaimana lagi strategi pembuahan di babak kedua. Hati-hati. Banyak kesalahan yang terjadi. Bola yang keluar meninggalkan dari lapangan permainan. Bagaimana yang diharapkan dari kedua tim pelatih terus memberikan strategi-strateginya di lapangan. Karena dia tahu bagaimanakah di babak yang kedua. Karena sudah memainkan waktu menit yang lebih panjang. Bagaimanakah dengan juga kita tahu di sana. Dia yang terjadi yang misalnya ada hasil juga dengan Ijam tadi. Jatuh bangun kerja keras seorang Hasim yang kita tahu di lapangan. Itu yang membuat kembali kerja kerasnya. Hati-hati kita saksikan Sriwijaya yang mencoba menekan di sana. Ini dia yang berbalik dalam ancaman Sriwijaya dengan komentar pembuat ini pertahanan terus melakukan untuk menutup dalam ruang. Kita saksikan di sana ada pelanggaran. Kita saksikan tetap tenang. Pergantian pemain Pembuahan FC. Ini dia sekaligus membawa dalam pergantian Chandra. Ini dia Chandra sementara harus biarkan kembali untuk keluar ke bench lagi disimpan Chandra ini. Masuknya pemain dengan stamina baru. Ini dia Cahyo nomor 28. Cahyo masuk. Bagaimanakah strategi dari tim pelatih Pembuahan FC memberikan kembali penyegaran pemain di lapangan mungkin setelah Chandra yang coba sedikit disimpan lagi ke bench. Dia memberikan kembali strategi penyegaran tendangan bebas. Kita saksikan di sana dari dia mencoba. Ini dia dari Iman tadi coba dalam penguasaan bola. Hati-hati lagi apa yang terjadi Pembuahan terus. Ini lagi sebuah tekanan yang dilakukan Sriwijaya. Hampir saja terlena dalam permainan Pembuahan ini. Bola yang menghasilkan kembali sepak pojok. Kita saksikan perlawanan makin seru di lapangan dari kedua tim. Ini dia tendangan sepak pojok sudah lakukan. Mencoba di sana. Ini dia dari Pembuahan. Dimana kita saksikan tadi kita tetap tenang karena itu dia baik asisten wasit 1 wasit 2 bekerja sama dalam memimpin jalannya pertandingan. Kita saksikan di sana ada handball terjadi tadi. Bapak wasit yang tidak melihat lapangan dan asisten wasit 1 yang melihat bergerak dengan bendera tadi mengangkatnya. Itu dia tendangan bebas yang didapatkan kembali. Dia masih menanti. Kita saksikan di sana.
situasi ini. Kita saksikan di sana dari tim Pembuahan FC. Bagaimanakah dengan strategi pemain belakang yang mencoba dengan pagar hidupnya Sriwijaya, ataukah Pembuahan dengan strateginya nantinya? Kita tunggu saja. Satu peluang. Ini dia yang didapatkan dari tim Pembuahan dalam tendangan bebas. Apakah yang akan menjadi mundur? Kita saksikan ada Jeffrey yang akan menangkap di sana dalam melakukan tendangan bebas. Ini dia menanti-menonton bagaimana dari hasilnya tendangan bebas. Kita tunggu saja Jeffrey. Ya, sedikit melebar dari gawang saudara Wahyu. Masih selamat kembali gawang Sriwijaya. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Oh, ada dua bola. Hati-hati anak gawang untuk disimpan bola kembali. Ini dia tendangan gawang saja, masih cukup nyaman tadi. Amannya dalam sebuah tendangan bebas. Kembali Sriwijaya menegak dalam melakukan serangan. Ada Wawan. Masih Wawan yang terus dibayang-bayang oleh Umam. Ada tempatnya mencoba bisa. Oh, masih sore dia terlepas di lapangan. Kartu kuning. Itu dia. Hati-hati. Kembali buat Pembuahan yang dengan kembali nomor punggung 4 Rizky mendapatkan hadiah kartu kuning. Dalam pada dikembalikan batu kanannya yang sedikit copot dalam melakukan tendangan menghalau bola. Itu dia membuat dalam aturan sepak bola terjadinya dalam pelanggaran atau sekaligus membawa kartu kuning kepada saudara Ricky. Dengan sia-sia kartu kuning yang didapatkan karena kurang kembali dengan itu baik tadi. Ini dia tendangan bebas yang berbalik kembali dari tim Sriwijaya. Akan melakukan tendangannya. Sudah lakukan. Namun saja kembali sedikit memberikan ancaman di gawang dari Pembuahan ini dari Sriwijaya. Bisa yang bola ya masih sedikit melenceng. Baik, pertandingan sangat seru. Itu dia. Di mana kita tahu dalam sebuah penguasaan bola masing-masing. Ini dia. Ini sekali 50 berbanding 50% di lapangan. Itu dia membuat kembali serunya dalam pertandingan. Pembuahan akan menegak. Yang mencoba dari tim Sriwijaya. Ada Jeffrey Pembuahan lagi mengambil bola tadi. Dia serangan yang dilakukan dari Pembuahan. Dan menemukan di mana tendangan keras. Dan dicoba kembali. Bola. Inilah dia. Kita saksikan 16 besar terasa seperti semifinal. Di lapangan dua tim besar Liga Tarkam. Permainan cantik yang dipertontonkan. Berikan kepada penonton dia di tengah lapangan skill dan juga bagaimana strategi permainan dari kedua tim ini. Sangat baik, sangat bersih di lapangan. Itulah dia adalah tim yang bisa dikatakan kembali bisa memberikan yang terbaik. Ini dia dari kedua tim ini. Bagaimanakah kita tahu Sriwijaya dan juga Pembuahan FC menghasilkan tendangan ke dalam saja. Kita saksikan Sriwijaya masih menagih pemain Sriwijaya akan lakukan dia sudah lakukan. Potong kembali bola dengan Jeffrey. Masih Jeffrey angkat bola dia sedikit melintir dari bola dan sekaligus membawa bola keluar meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Bola dalam penguasaan kembali dari tim Sriwijaya yang mencoba kembali mengalirkan dari lini pertahanan melakukan serangannya kepada Fahmi. Masih ke kanan ada Fahmi. Masih Fahmi coba buang bola kembali keluar dari seorang Anam. Itu dia kembali dalam ancaman masih Pembuahan ini dari pemain. Oh sayang, Fahmi melakukan tendangan masih menyentuh garis lapangan. Itu dia dalam aturan yang harus diambil alih lagi dari tim lawan. Hati-hati Fahmi, ada sebuah peluang yang tidak bisa diselesaikan dengan begitu baik tadi, percuma dengan membuang di mana bola dan melakukan masih menyentuh garis. Masih menanti ini dia peluangnya yang mencoba dari Sriwijaya. Mengambil nafas lagi Uci. Itu dia. Kita saksikan penyelamatan yang sangat baik Uci untuk sedikit mengambil nafas tadi. Mencoba kembali keluar menekan Pembuahan FC dengan Jeffrey. Jeffrey ke depan dia kepada Jaya. Sangat disayangkan Jaya. Masih bola terkuasaan lagi. Kita saksikan serangan demi serangan yang dilakukan dari kedua tim. Sebuah peluang kembali. Ini dia dari yang mencoba Pembuahan FC dengan serangan Jeffrey. Masih Jeffrey. Jeffrey mencoba di sana, kita saksikan dalam serangan berikan pada Jaya. Masih Jaya. Otak ketiga terbaca dengan pemain dari tim yang Sriwijaya gagal lagi-lagi. Masih kandang kembali bola. Oh, bisakah kepada Anam? Masih Anam mencoba dibayang-bayangi dengan
mendapatkan peluang, ada Wawan ya. Coba kembali menghalau bola keluar tadi. Oh, apa juga yang terjadi kembali dengan satu main yang masih tergeletak di lapangan. Ini dia Anam, rupa-rupanya kapten yang meminta kembali dalam perawatan. Sedikit menghentikan dalam pertandingan. Orang bapak wasit dengan waktu. Ini dia karena keselamatan pemain di lapangan yang lebih utama, di mana ofisial atau pelatih tim yang mencoba lebih dahulu memberikan penyegaran atau memberikan perawatan. Kita saksikan di lapangan sebelum di mana tim medis yang akan membantu apabila dalam cederanya. Kita tunggu saja di sana kita melakukan dalam sebuah penyegaran. Ini dia kita saksikan dari tim pelatih Pupuan FC. Mari penonton, bagaimana dengan waktu yang sudah berjalan, bisa dikatakan menit-menit dia hati-hati sudah memasuki menit rawan nantinya, menit-menit akhir dari kedua tim. Babak yang kedua konsentrasi lagi-lagi yang diharapkan dari kedua tim. Pertandingan permainan sangat baik di lapangan, dua tim bermain hati-hati, itu dia yang membuat kembali papan skor terdak dengan sementara Gajah Mada 0-0 yang belum terpecahkan baik Sriwijaya maupun Pupuan FC. Itu dia kembali pertandingan akan sebentar lagi dilanjutkan setelah perawatan yang diberikan kepada satu pemain. Ini dia yang coba kembali diberikan di luar lapangan lagi dalam penyegaran perawatan. Itu dia kita saksikan saudara Anam hanya menghasilkan tendangan ke dalam. Kita saksikan dari tim Sriwijaya mencoba di sana ada Nijar langsung memberikan umpan bola udara, umpan atau long ball tadi, umpan panjang. Apakah ada gerakan apa yang terjadi di sana? Bapak wasit lihat kemudian ada pelanggaran di lini pertahanan pembuahan. Hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Mungkin itu dia. Ini dia kembali akan dilakukan oleh saudara Umar. Dan benar, waktu normal, menit-menit yang sudah berjalan babak yang kedua. Skor imbang Gajah Mada 0-0 belum terpecahkan di papan skor baik Sriwijaya maupun Pupuan FC ini. Apa yang terjadi dengan skor imbang ini? Dalam aturan itu dia yang sudah memasuki 16 besar kembali. Jadinya dalam tambahan waktu nantinya, baik tambahan waktu pertama, tambahan waktu yang kedua, kembali diberikan jeda turun minum lagi untuk melanjutkan dalam tambahan waktunya. Bagaimanakah strategi yang akan memberikan dari kedua tim pelatih? Dan juga kembali kami informasikan dalam pertandingan besok sore. Itu dia, jangan sampai anda lewatkan dua tim yang kembali menjalani pertandingan di 16 besar yang tidak kalah hebatnya tim-tim yang lolos ini. Ini dia, yaitu Black Garden Tegal Padang Timur akan berhadapan dengan Armega Pengambengan. Itulah buat penonton, jangan sampai anda lewatkan partai yang sangat seru kembali dalam terjadinya partai besok sore. Itu dia dalam lanjutan 16 besar antara Armega Pengambengan akan menghadapi Black Garden Tegal Padang Timur. Baik, peluit sudah dibunyikan di mana ke dalam tambahan waktu 7,5 menit kali 2 akan dilalui dari kedua tim. Bagaimanakah dengan 7,5 menit yang pertama? Baik, inilah dia dalam penonton yang terus menyaksikan laga dalam lanjutan di 16 besar Liga Tarkam khususnya Desa Banyu Biru. Baik juga di sore kali ini dalam dukungan masing-masing. Ini dia kita saksikan rapatnya, kita tahu di tribun. Baik juga kita saksikan di mana tribun yang terus diambil gambar oleh dari reporter kami yang kita tahu itu dia dari tribun utara. Sangat rapi. Kita saksikan penjaga gawang kunci dan juga tribun utara. Itu dia yang sebagai contoh seluruhnya duduk. Yang kita saksikan dari tribun utara, kami ucapkan terima kasih banyak memberikan kembali suasana yang nyaman kita dalam menyaksikan laga kali ini. Sebuah tekanan hampir saja Sriwijaya kembali mencoba menciptakan peluangnya. Dia kembali dari masuk kami Pupuan FC. Pupuan kembali ada peluang. Dan juga kami mohon sangat berbahaya buat anak-anak yang berada di tribun barat yang naik hingga ke pohon tinggi. Pelan-pelan turun. Tolong bisa berkoordinasi dengan tim tiket, bisa kembali masuk dari pintu masuk. Itu dia kembali. Oh, sudah di dalam lapangan. Benar, sudah di dalam tribun. Jangan sampai menonton lewat di atas pohon. Kami mohon, sangat berbahaya buat anak-anak tadi. Tetap kembali memberikan yang terbaik dan menyaksikan, jangan sampai kembali terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan. Terima kasih buat anak-anak tadi yang sudah sedikit memanjat pohon dalam menyaksikan laga ini. Itulah dia serunya dalam pertandingan. Kita saksikan seluruhnya ujung mata yang menuju kembali di lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Kembali bola dalam penguasaan, kita saksikan tim Sriwijaya ke depan langsung yang mencoba ada Ainul yang terus dibayangkan oleh Cahyo. Apa yang terjadi? Pelanggaran Cahyo. Itu dia pelanggaran yang terjadi, kita saksikan dari seorang Cahyo terhadap saudara Ainul. Ada
sedikit pergerakan, dia membuat kembali hanya menghasilkan tendangan bebas. Kita saksikan dari tim Sriwijaya. Jadi ada Fahmi yang akan mengambil ancang-ancang. Kita saksikan di sana. Masih menanti kembali satu peluang ya. Sangat baik buat Sriwijaya. Bagaimana dengan pembuahan ini? Sudah lakukan sayang. Kita saksikan tendangan yang sekaligus keras tadi, yang tidak memberikan ancaman ke gawang. Ucil masih selamat itu dia, hanya menghasilkan gol kick saja. Pembuahan sudah lakukan, dia mencoba langsung tadi bola yang gagalnya lagi-lagi dipotong dengan satu pemain Sriwijaya. Masih Sriwijaya yang mencoba dengan seorang Wawan ke belakang dia. 1-2 kerjasama lagi di lini pertahanan. Kita saksikan Sriwijaya dengan Imam pindah pada Nijar. Masih Nijar kuasai bola dari kanan, mencoba serangan yang dilakukan Sriwijaya, memanfaatkan Wawan untuk berlari mengejar dalam peluang, tapi saya bola yang cepat juga meninggalkan lapangan permainan. Itu dia membuat gagalnya dalam serangan Sriwijaya, hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Pembuahan FC lepas dari sebuah penguasaan bola. Lagi-lagi kita saksikan ada Fahmi mencoba Sriwijaya dalam melakukan sebuah tekanan. Dia momentumnya lagi-lagi gagal dalam serangan Sriwijaya, kehilangan bola, tidak mampu melindungi dengan begitu sempurna bola tadi dari Sriwijaya. Balik lagi Jeffrey, pembuahan mencoba dari lini pertahanan, melakukan serangan, dia mengatur lagi serangan. Itu dia yang coba lebih cepat ditutup dengan pemain-pemain Sriwijaya. Bola yang kembali keluar meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja untuk Sriwijaya. Kita saksikan di sana salah satu peluang yang mencoba. Yang menyasar ke tribun penonton tadi. Ini dia kembali bola, kita saksikan lagi sebuah peluang ya. Belum bisa saudara Fahmi untuk melakukan sebuah dengan kaki kiri tadi. Bola yang sedikit keluar meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Kita saksikan di sana sudah lakukan langsung bola ada di jatuh yang terjadi dengan seorang Hasib. Masih sangat susah. Kita saksikan di sana lagi-lagi dalam tekanan bola yang keluar lagi meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja untuk Sriwijaya. Masih menanti kembali dalam menit waktu yang sudah sedikit berjalan di setengah menit di babak atau tambahan yang pertama ini. Dia kembali yang coba dilalui dengan menit awal. Kita saksikan ada Nijar Sriwijaya dengan Fahmi. Masih Fahmi kuasa dalam bola, masih Fahmi pindah ke belakang lagi, bola sedikit sabar dia dalam mencari ruang. Ini dia pindahkan sedikit ke kiri, ke belakang lagi. 1-2 ruang dalam kerjasama pemain Sriwijaya. Ke depan langsung ya, coba dengan tenang lagi ada Umar, coba long ball tadi umpan. Kita saksikan dengan berikan umpan yang jauh, yang mencoba masih gagalnya dari pembuat NC. Ada Jeffrey, masih Jeffrey di sana, masih ke belakang lagi kepada Umar, dia coba terus dibayang-bayangi dengan satu pemain ada api di sana terus. Kita saksikan mencoba mempressing pemain-pemain belakang Sriwijaya, lepas bola, pembuahan berbalik dengan Hasib. Ada Imam yang masih cukup tangguh di lini pertahanan Sriwijaya. Dia bola di kaki Hasib, gagal bola dalam serangan, pembuahan mencoba dengan Jaya yang mencoba. Penjaga gawang saya melenceng lagi-lagi sebuah peluang yang terjadi. Ada momentum yang sangat baik buat pembuat ini. Sayangnya penyelesaian juga kami tidak terpantau lebih dekat tadi. Bagaimana bola yang melenceng. Itulah dia penonton, kita saksikan bagaimana dengan Dewi Keberuntungan, Dewi Fortuna di lapangan. Dalam pertandingan dua tim ini masih belum diberikan kembali salah satu untuk bisa memenangkan sementara. Itulah dia yang terjadi, momentum yang sangat baik, sebuah serangan kembali berbalik Sriwijaya melakukan ancaman juga yang tidak kalah hebat. Ini dia bisa mengenai satu pemain belakang yang mencoba, ada anak tadi menghalau bola atau Ricky. Itu dia bola kembali memberikan sepak pojok dari tim Sriwijaya. Masih menanti Sriwijaya akan lakukan langsung yang mencoba kembali memberikan ancaman di gawang Ucil. Hampir saja. Kembali yang mencoba di sana. Bola lagi yang masih terus dibayang-bayangi oleh Fahmi. Tidak kedekat Umar memberikan umpan ke tengah.
dan Sriwijaya sangat baik mencoba menutup dalam ruang Sriwijaya ini. Sayang itu dia bola kembali keluar, hanya menghasilkan tendangan ke dalam pembuahan. Ini dia bola dalam kuasa pembuahan FC. Ada Umam pindah kembali sedikit, melebar ke sisi kiri. Ini dia dari sayap yang mencoba, ada Jeffrey, masih Jeffrey, lebih sabar dia sedikit memancing pemain dari Sriwijaya keluar. Mungkin itu yang mencoba, sayangnya Jeffrey gagal. Kesalahan terjadi dalam memberikan umpannya. Hati-hati lagi. Coba ada Ricky, ompol tadi kita saksikan. Tiga umpan coba ada Cahyo, dia dengan saudara Ainul Cahyo. Bola kembali keluar, sekaligus meninggalkan garis lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Dan 7,5 menit sudah dilalui. Yang pertama, apa yang terjadi dari kedua tim? Ada momen-momen yang terjadi kita saksikan dalam 7,5 menit tadi. Mungkin para penonton karena itu dia rapatnya dalam tribun, mungkin tidak bisa menyaksikan. Bisa ada bukaan dia di aplikasi kami YouTube Liga Targa Desa Banyu Biru 2023. Momentum itu dia momen dan juga apa dalam lanjutan Liga Targa khususnya Desa Banyu Biru. Itulah dia yang kami harapkan para penonton dari YouTube kami. Ketik Liga Targa Desa Banyu Biru 2023. Dan juga ingat, subscribe-nya itu yang diharapkan dari YouTube kami. Ucapkan terima kasih buat penonton seluruhnya di Liga Targa khususnya Desa Banyu Biru 2023. Baik, 7,5 menit ada kembali untuk yang kedua. Inilah dia 7,5 menit yang akhir kita saksikan bagaimanakah apabila kembali terjadi masih dalam kebutuhan dua tim, maka akan terjadi strategi. Serangan terus yang dilakukan dari pembuahan bagaimanakah dengan Sriwijaya juga yang tidak kalah hebatnya memberikan kembali. Dia juga dalam ancaman zaman tidak bagikan dalam strategi. Tendangan sepak pojok sudah lakukan, pembuahan yang mencoba. Cahyo lepas dari kawalan, memberikan umpan dan Jeffrey penyelesaian. Itu dia finishing dari seorang Jeffrey. Bola dan penyelesaian air yang masih langsung tadi kita saksikan di atas mistar gawang Wahid. Masih selamat Sriwijaya, hanya menghasilkan tendangan gawang. Lagi-lagi tendangan. Ini dia sebuah peluang ya. Masih ada Jeffrey, berikan kepada penjaga gawang saja Ucil ya. Kita saksikan tidak berhenti. Ada Jaya. Lepas dari Jaya. Sampai saja kita saksikan tendangan yang kembali menggetarkan jalan tapi lewat samping. Itulah dia bola lewat samping tadi. Kami juga harus saja melihat dari pergerakan bola lagi-lagi yang menyasar ke gawang. Apa hasilnya kita saksikan hanya dengan satu pemain yang meminta dalam perawatan. Ini dia Anam tadi. Baik penonton, itulah dia kita saksikan menit-menit dia berjalan kembali dalam tambahan 7,5 kali dua. Ini dia hati-hati lagi. Apa yang dilakukan dari kedua tim pelatih terus memberikan penyegaran kepada anak asuhnya di lapangan. Jangan sampai terjadi kesalahan dalam menit-menit ini. Apabila terjadi kesalahan maka fatal akibatnya. Sebuah peluang lagi-lagi yang mengancam dari pemain Sriwijaya tadi ke gawang. Hampir saja membuat kembali di mana tim pelatih dan juga manajemen di BN Sriwijaya. Kita saksikan sedikit memberikan apresiasi di sana. Sebuah tendangan keras yang dilepaskan pemain Sriwijaya. Masih ada Fahmi, bayang-bayangnya Hasib yang tidak memberikan ruang kepada Fahmi. Itu dia Hasib menghasilkan sepak pojok. Kita saksikan ini dia. Kita masih menanti saudara Fahmi, salah satu pemain putra daerah kita juga. Masih menunggunya Fahmi akan lakukan sepak pojok. Sebuah peluang. Gol yang sangat cantik dari tendangan salto yang tidak terkawal dari pemain pembuahan. Apa yang terjadi dengan pemain pembuahan? Terlena. Mungkinkah kita saksikan dengan dimana stamina yang sudah terkuras? Handsball juga kita saksikan kembali. Ada peluang buat pembuahan FC menit yang masih berjalan. Pergantian pemain pembuahan dimana Rifki ditarik keluar lebih cepat kembali masuknya Wahyu. Dia kembali pergantian pemain 1-0 terjadi di tempat gol dengan pemain Sriwijaya. Tendangan salto. Itu dia salah satu gol yang terbaik di Liga Targa khususnya Desa Banyu Biru dengan tendangan salto
sebetulnya tadi memecah kebutuhan Sriwijaya, sementara memenangkan. Itu dia yang terjadi di lapangan. Bagaimana dengan pembuahan? Kita tahu satu tim keunggulan dari Liga Tarkam Desa. Kita saksikan kapten saudara Anam untuk sedikit mengelabui penjaga gawang, masih dengan tenang penjaga gawang Wahid. Angkat bola kembali ke depan langsung, bola yang kembali keluar meninggalkan dari lapangan, bercepat kembali bagaimana dengan tim pembuahan. Tidak putus asa, itu dia diharapkan kembali tenang ke dalam, yang mencoba kembali ada Umam, masih Umam bergerak kembali ke depan langsung, angkat bola kembali ke depan. Apa yang terjadi juga dalam serangan yang mencoba sedikit melindungi bola pemain dari Sriwijaya. Ini dia pertarungan yang sangat dahsyat di lapangan ini tengah dah. Mencoba dalam serangan lagi dan harus kembali diulang. Dia mengenai bola. Apa yang dilakukan dengan seorang Bang? Masih menunggu. Ini dia Fahmi yang masih ternyata juga waktu yang sudah dimatikan atau dihentikan oleh Bapak Wasit. Lama itu bang. Bangun. Menunggu di mana waktu sudah dihentikan oleh Bapak Wasit. Sudah pastikan masih menunggu Fahmi untuk bangun lagi. Menunggu untuk Fahmi bangun untuk bisa memberikan kaki buat si Bapak Wasit sudah menyiapkan. Masih terlihat di lapangan, itu dia masih dalam perawatan. Jangan lupa mengajung dulu bang. Bangkitnya satu pemain ini melanjutkan dalam permainan. Kita saksikan waktu yang sudah dihentikan. Kita tunggu lagi seorang Fahmi. Benar, kartu kuning. Itu dia saudara Fahmi yang mendapatkan kali ini nomor 10. Kita saksikan kembali, hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Kartu merah. Apa yang terjadi dengan Fahmi? Kita saksikan di sana. Mencoba untuk harus keluar kembali dari lapangan permainan. Kita saksikan Fahmi yang mendapatkan kartu merah. Setelah kembali apa yang terjadi di lapangan, kita saksikan di sana. Baik, pertandingan dilanjutkan kembali. Ini dia. Kita saksikan dalam masa tambahan waktu. Satu peluang yang mencoba dari tim pembuahan tadi dilakukan dalam serangan. Bagaimana dia dengan hasil, kita saksikan di sana. Dari tim yang sementara keunggulan Sriwijaya dengan 1-0 kita saksikan di sana. Itulah dia yang coba kembali melakukan dalam tekanan. Dia kembali mencoba membuat serangan, kita saksikan di sana. Masih menanti lagi-lagi dalam peluang. Dia ada Uji mencoba dari pertahanan melakukan tekanan kembali pembuahan ini. Ruang dalam kerjasama. Pembuahan angkat bola langsung ke depan. Dia mencoba peluang. Ya, ada kesalahan. Dua pemain, apa yang terjadi miskomunikasi antara Cahyo dan juga pemain yang baru masuk. Ini dia pembuahan MC lagi-lagi dalam melakukan serangannya. Masih menunggu lagi gagalnya Ana. Ada Jeffrey ke belakang dia menendang. Masih Cahyo pembuahan memberikan umpan kepada Hati. Umpan lambung yang belum mampu lagi Hati tendangan satu. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam. Serangan coba dilakukan. Mencoba kembali bola melintir sedikit. Mampukah? Kepada penonton. Hanya menghasilkan tendangan. Oh, ada pemain yang tergeletak lagi. Menanti lagi waktu yang dimaksudkan. Masih menunggu di mana menit waktu yang masih harus lagi-lagi dalam permainan Sriwijaya sementara unggul ini. Kita saksikan bagaimana dia mampu mengamankan dalam kemenangan Sriwijaya. Atau sebaliknya pembuahan yang terus dilakukan juga dalam serangan tadi menyisakan menit waktu. Hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Ataukah bagaimana kita masih menanti juga, kami tidak terpantau di sini karena rapatnya penonton. Itu dia bagaimanakah dengan reporter kan. Balik bola itu masih ada Umar yang mencoba. Kita saksikan ada lagi-lagi mampu amankan bola di pinggir pertahanan. Bola kembali keluar meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam. Pembuahan FC yang mencoba kembali menghasilkan tidak serangan yang dilakukan. Peluang yang harus bisa. Sayang, seribu sayang. Peluang manis disia-siakan oleh satu pemain pembuahan tadi. Gagalnya hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Sriwijaya masih aman.
Pembuahan Sriwijaya untuk bisa kembali mempertahankan di mana menit-menit yang berjalan ini dengan kemenangan sementara 1-0 ini. Begitulah dia kembali bola yang masih bisa dalam melakukan tekanan dari Sriwijaya, mengelabui bola di sana. Oh, ada sedikit kembali kesalahan terjadi dari Pembuahan FC. Itu dia kembali semua di kanan yang mencoba, ada satu pemain di sana ke belakang lagi, jatuh bangun karena stamina kita tahu dari Pembuahan sedang terkurang. Stamina Sriwijaya yang masih semangat. Itu dia yang mencoba kembali mencolok bola di sana, ada di sana yang mencoba bola masih gagal, mencoba kembali serangan yang dilakukan dari dia mencoba serangan duelnya lagi-lagi dia mencoba di sana masih rapat-rapat pada tidak mampu Pembuahan FC melakukan tekanan. Ya, ada sebuah blok dan sebagai pahlawan dan kemenangan Sriwijaya membawa lolos ke 8 besar. Itulah terjadi di lapangan kita saksikan dalam pertandingan laga Super League Match. Apa yang terjadi? Kegagalan 16 besar Pembuahan. Kami ucapkan terima kasih banyak seluruhnya buat pendukung tim Pembuahan FC dan selamat buat Sriwijaya lolos ke 8 besar. Itulah penonton dalam target kita saksikan di pertandingan sore kali ini, di mana membuat Sriwijaya selamat lolos ke 8 besar. Dan terima kasih kepada satu tim, yaitu Pembuahan FC, salah satu perwakilan Desa Banyu Biru kembali gagal di 16 besar.